Thalabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang sudah seharusnya kita waspadai bersama, yang sudah seharusnya kita jauhi, adalah ketika diri kita pandai dalam masalah dunia, akan tetapi bodoh dalam masalah akhirat. Apa yang harus kita waspadai? Ketika diri kita pandai sekali dalam masalah dunia, akan tetapi bodoh sekali dalam masalah akhirat. Kenapa ini harus kita waspadai? Jawabannya adalah karena keadaan yang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah kepada orang yang pandai dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Karena ini adalah keadaan yang sangat buruk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sindir dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu, sebagian manusia, paham betul sesuatu yang zahir dari masalah dunia. Dalam masalah dunia mereka sangat paham betul. Para ulama kita menjelaskan zahiran di sini adalah kata Ikrimah rahimahullah, yaitu mengenai kehidupan dunia, paham betul. Sementara itu Ad-Dhahhak rahimahullah menjelaskan mereka sangat pandai dalam masalah bangunan, ya. Dalam masalah bangunan, istana yang megah, pinter banget. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, ma yuhsinu an yusalliya, pas sholat itu nggak bisa. Dalam masalah dunia pinter, tapi dalam masalah agama nggak tahu apa-apa, terutama dalam masalah sholat, ya. Berarti hal ini bukan berarti kami melarang panjenengan menjadi tukang bangunan, bukan. Tafadhol jadi tukang bangunan, pinter dalam masalah bangunan, tapi juga harus pinter dalam masalah ibadah, terutama apa? Sholat. Mereka sangat paham dalam masalah dunia, tapi kok kenapa mereka lalai dalam masalah akhirat? Ya, mereka bodoh dalam masalah akhirat. Disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sangat benci keadaan orang yang dia itu pandai dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Gak cuma benci, tapi Allah juga marah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala marah terhadap orang yang keadaannya seperti ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, dan sebagian ulama menilai hadis ini sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahari alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala itu membenci orang yang hatinya keras, yang tidak suka menerima nasihat. Ya, ada sebagian ulama menjelaskan ja'dhari di sini artinya adalah dia bangga dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Jadi orang lain mengira dia adalah orang yang soleh, dia bangga padahal aslinya bukan orang soleh. Bangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki, tidak dia kerjakan. Orang lain ngira dia itu orang yang sangat dermawan, tapi aslinya pelitepol, ya, senang dengan keadaan seperti itu.
Kemudian jawadin, Allah benci dengan orang yang sangat sombong. Yang sombong dan juga sangat sombong, dua-duanya dibenci. Sakhabin bil aswaq, orang yang suka teriak-teriak di pasar. Ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan, yaitu orang yang paling banyak musuhnya. Sinten kira-kira orang yang paling banyak musuhnya di pasar? Preman. Nek tukang parkir kan mboten nggih. Preman ya. Sukanya malak-malaki, jatah preman endi, keamanan ya. Sakhobin bil aswaq. Terus jifatin bil laili himarin bin nahar, yaitu orang yang kalau malam menjadi nun sewu bangkai, kalau siang seperti himar, keledai. Malamnya itu dihabiskan untuk tidur terus tanpa adanya ibadah. Pas bangun di siang hari kerja terus sampai lupa sholat 5 waktu. Ya. Dia mencari rizki dengan melupakan sang pemberi rizki. Si kepriwe. Ya. Berangkat gasik sebelum subuh dengan alasan untuk mencari rizki. Tapi dia melupakan sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inti pembahasan kita, alimin bi amr dunya, jahilin bi amr akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada orang yang pandai dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bersama bahwasanya keadaan yang demikian itu ya sangat merugikan, dibenci sama Allah itu termasuk sesuatu yang merugikan, maka PR kita sudah seharusnya di setiap harinya kita mengupgrade kemampuan ilmu kita ya, supaya tidak nuwun sewu bodoh-bodoh amat dalam masalah agama. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang pandai dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Dengan kita terus belajar dan terus belajar, maka kita akan mengetahui suatu ilmu, dan dengan ilmu tersebut sehingga kita beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga semoga saja bukan termasuk dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.